Misteri Jejak Resimen Cakrabirawa. TNI adalah lembaga yang penuh dengan upacara. Setiap peristiwa penting selalu ditandai dengan upacara kebesaran militer. Demikian juga dalam pembentukan sebuah satuan atau pasukan, selalu ditandai dengan upacara di lapangan terbuka, sehingga bisa disaksikan publik dan diliput pres. Demikian juga bila seandainya sebuah pasukan akan dilikuidasi atau reorganisasi, juga ditandai dengan sebuah upacara. Penanda seperti itu tidak pernah terjadi pada Cakrabirawa. Dibaca Cakrabirawa, sebuah pasukan setara pas pampres, pasukan pengamanan presiden yang dibentuk untuk mengawal Presiden Soekarno. Apakah ada upacara khusus saat pasukan itu diresmikan, termasuk saat pasukan tersebut dibubarkan? Semuanya hilang dalam kegelapan sejarah, hampir tidak ada catatan yang tersisa. Dari kepingan-kepingan kecil informasi, saya berusaha mencari kejelasan tentang satuan ini, dan tentu saja jauh dari sempurna. Secara kebetulan saya mendapat 2 edisi buletin intern satuan ini, masing-masing nomor 3, edisi Februari tahun 1963, dan 4 edisi Mei tahun 1963, yang sedikit-sedikit bisa membantu mengungkap keberadaan satuan yang pernah berjaya di penggal terakhir kekuasaan Soekarno tahun 1962 sampai tahun 1966. Tahun 1962 merupakan tonggak penting keberadaan satuan ini, dengan terbitnya keputusan Presiden tentang pembentukan satuan, yang tanggalnya sengaja diambil dari hari kelahiran Soekarno. Jadi tanggal 6 Juni tahun 1962 ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Resimen Cakrabirawa, dengan komandan pertama dan terakhir adalah Kolonel CPM Sabur, yang kemudian pangkatnya sempat dinaikkan sebagai Brigjen. Resimen kurang lebih setara dengan Brigade, artinya Resimen Cakrabirawa, biasa disingkat Mencakra, membawahi 4 batalion kawal kehormatan. 4 batalion itu berdasarkan unsur tempur dari masing-masing matra, yaitu Satuan Berkualifikasi Raider atau para Angkatan Darat KKO atau Korps Marinir, Angkatan Laut, Pasukan Gerak Cepat, Angkatan Udara, dan Brimob, Polri. Setiap batalion kawal kehormatan secara bergiliran bertugas di sejumlah istana, seperti Istana Merdeka, Istana Cipanas, Gedung Agung, Yogyakarta, dan Istana Tampak Siring, Bali. Nama satuan ini diambil dari nama senjata pamungkas tokoh pewayangan, Prabu Kresna. Penamaan pasukan di tanah air pada umumnya merujuk cerita pewayangan seperti Pasopati, Pandawa, Nanggala, dan seterusnya. Kebetulan Presiden Soekarno sendiri adalah seorang penikmat cerita pewayangan sejati. Antara Untung dan Beni, bagi generasi zaman milenial, pengetahuan awal tentang satuan misterius ini, salah satunya bisa melalui biografi Jenderal Beni Murdani yang terbit pertama tahun 1992. Dalam biografi tersebut, ada bagian yang menceritakan bagaimana Beni berani menolak undangan Bung Karno untuk menjadi Danyon Satu Kawal Kehormatan Matra Darat. Mencakra, sungguh tak terbayangkan apa yang ada dalam benak Beni saat itu, ketika banyak perwira dan prajurit ingin bergabung ke Cakrabirawa, Beni justru menolak. Siapa yang tidak ingin selalu dekat penguasa atau kekuasaan? Nasib manusia tidak bisa diramalkan. Seandainya Beni bersedia menerima undangan Bung Karno, mungkin Beni tidak akan muncul sebagai figur yang terlanjur sudah kita kenal selama ini. Saat Beni menghadap Bung Karno, itu sekitar bulan Maret atau April tahun 1963, tak lama setelah Beni memperoleh bintang sakti, karena perannya sebagai Komandan Operasi Naga, sebuah operasi senyap di Belantara Merauke, Juni tahun 1962. Dari teks yang muncul pada biografi Beni dan Buletin Cakrabirawa, edisi Mei tahun 1963, ketika membahas peristiwa yang sama, yaitu penyematan bintang sakti di halaman Istana Merdeka, sekitar Februari tahun 1963, ada 2 nama tokoh yang muncul, yaitu, dengan pangkat saat itu, Mayor Beni Murdani dan Mayor Untung. Nama keduanya menjadi viral saat itu, karena prestasi dalam operasi lintas udara merebut wilayah Papua, hingga keduanya sama-sama memperoleh bintang sakti, bintang tertinggi TNI karena keberanian dalam bertugas. Bila Beni memimpin operasi Naga yang menembus Belantara Merauke, sementara Untung memimpin operasi Gagak menembus Belantara Fakfak dan Kaimana. Mayor Untung pula yang diberi kehormatan menjadi komandan upacara pada momen yang penuh dengan kebesaran militer hari itu. Dari momen pertemuan antara Bung Karno dan Beni terkait posisi komandan di Cakrabirawa,
Saya menduga nama Untung belum masuk radar Bung Karno. Pengetahuan Bung Karno terhadap Untung masih terbatas, terkait performa Untung sebagai perwira Banteng Riders, Semarang, yang dikenal jagoan di medan tempur. Sama sekali belum ada bayangan bahwa kelak Untung akan menjadi danyon kawal kehormatan Cakrabirawa. Begitu juga dalam buletin internal tersebut, ada halaman khusus yang memuat foto Beni usai menerima bintang sakti dengan caption yang sangat simpatik. Namun tidak ada keterangan sedikit pun terkait sosok Untung, meskipun dia menjadi danup hari itu. Artinya, sampai tahun 1963, setahun setelah Cakrabirawa berdiri, nama Untung masih asing bagi satuan ini. Sementara Beni memperoleh ekspose luar biasa, seolah itu adalah sinyal atau harapan agar Beni bisa segera bergabung dengan Cakrabirawa. Ternyata Beni lebih memilih melanjutkan karirnya di Korps Baret Merah, yakni Kopassus, sebagai Danyon 1, Cikal Bakal Grup 1 Kopassus, hingga menjadi Panglima ABRI pada tahun 1983. Menurut catatan yang ada, Untung baru diangkat sebagai Danyon 1 Kawal Kehormatan pada Mei tahun 1965, jadi hanya sekitar 4 bulan sebelum terjadinya peristiwa tanggal 30 September. Untung menggantikan posisi Letkol If Ali Ebram, yang dimutasi sebagai asisten Intel Mencakra. Dari durasi penugasan seperti ini, terlihat Untung sebenarnya adalah tokoh dadakan dalam peta politik di Jakarta. Dari seorang perwira lapangan tulen, kemudian seperti didorong, lebih tepatnya diceburkan, masuk dalam lingkaran elit politik Jakarta yang kompleks. Bisa jadi Untung sendiri sejatinya belum siap terlibat di panggung politik segemerlap itu, namun kini semuanya telah menjadi sejarah. Dari pengalaman Untung dan Beni dalam turbulensi sejarah, kita bisa mengingat kembali istilah EN Malik, atau sekali saja. Istilah ini biasa untuk menggambarkan fenomena historis, bahwa sebuah peristiwa atau kesempatan emas biasanya hanya datang sekali. Seperti ungkapan populer dalam masyarakat, kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Keberanian Beni untuk menolak tawaran Bung Karno pantas disebut EN Malik. Dalam tahap tertentu juga bagi Untung, meski karir dan kehidupan Untung berakhir tragis. Kombes Mangil, tak berlebihan kiranya bila Kombes Mangil Martowijoyo disebut tokoh protagonis dalam Cakrabirawa. Jauh berbeda dengan sosok Letkol Untung, yang seolah telah menjadi musuh bersama bangsa ini, yang namanya selalu diingat setiap memasuki bulan September. Sementara Kombes Mangil, namanya selalu diingat publik dengan rasa simpati. Seandainya itu boleh disebut nasib baik, terlebih bila dibandingkan nasib mantan anggota Cakrabirawa pada umumnya, nasib baik Mangil masih boleh ditambahkan. Ketika meninggal pada Januari tahun 1994, Mangil diizinkan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tentu sebuah kehormatan besar untuk ukuran mantan pimpinan Cakrabirawa. Nasib baik seperti itu bisa terjadi, sehubungan latar belakang Mangil dan pasukan yang dipimpinnya, yaitu Detasemen Kawal Pribadi, memiliki riwayat yang berbeda dengan satuan induknya. Dengan kata lain, Mangil dan Detasemen Kawal Pribadi bisa dianggap bukan Cakrabirawa 100%. Detasemen Kawal Pribadi memiliki usia yang lebih tua dari Resimen Cakrabirawa pimpinan Brigjen Sabur, terlebih dengan Batalion Kawal Kehormatan yang dipimpin Letkol Untung. Mangil sudah mengawal Bung Karno sejak rapat Ikada, September tahun 1945, dan yang paling penting dicatat adalah saat pasukan Mangil mengawal Bung Karno beserta keluarga yang harus mengasingkan diri sementara ke Yogyakarta pada Januari tahun 1946. Ketika itu Jakarta sebagai pusat pemerintahan tak lagi kondusif dan sudah sampai pada taraf membahayakan pribadi pimpinan negara, sehingga Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan hijrah ke Yogyakarta dengan menumpang kereta api istimewa. Dari 2 peristiwa tersebut, kita bisa tahu Detasemen Kawal Pribadi sudah ada sejak tahun 1945, sementara Cakrabirawa yang menjadi satuan induknya baru berdiri tahun 1962. Dalam jajaran, khususnya TNI Angkatan Darat, adalah hal biasa, satuan di bawahnya lebih dulu berdiri ketimbang satuan di atasnya. Salah satu yang bisa disebut adalah Brigade Infanteri 17 Kujang 1 Kostrat, Markas Cijantung, Jakarta Timur. Brigif 17 resmi berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1966, sementara 3 satuan di bawahnya lebih dahulu lahir, bahkan ada yang lahir di saat Perang Kemerdekaan,
tahun 1945 sampai tahun 1949, yaitu Batalion Infanteri 305 Tengkorak, Karawang, Jawa Barat. Detasemen Kawal Pribadi pula yang paling akhir menjalankan tugas ketika Resimen Cakrabirawa dibubarkan secara resmi pada tanggal 22 Maret tahun 1966, tak lama setelah Super Semar terbit. Mangil seolah seperti memiliki privilege karena kedekatan khususnya dengan Bung Karno dan yang paling lama mengawal dibandingkan yang lain. Bandingkan dengan Untung misalnya, yang hanya dalam hitungan bulan mengawal Bung Karno. Secara operasional, tugas Detasemen Kawal Pribadi berakhir pada tanggal 16 Agustus tahun 1967 ketika Mangil menyerahkan tugasnya pada Satgas Pomat. Sampai detik-detik terakhir kekuasaan Soekarno, Detasemen Kawal Pribadi masih mendampingi, termasuk ketika Soekarno harus keluar dari istana karena dipaksa oleh rezim yang baru. Selanjutnya, tugas pengawalan atau pengamanan Presiden dijalankan oleh Satuan Tugas Polisi Militer Angkatan Darat dengan komandan pangkat saat itu, Kolonel CPM Norman Sasono. Sementara Kombes Mangil dikembalikan pada Brimob Polri sampai beliau pensiun. Satgas Pomat inilah yang kemudian hari berkembang menjadi pasukan pengawalan Presiden, kini Pas Pampres, dan Norman Sasono sendiri kemudian menjadi Pangdam Jaya pada pertengahan dekade tahun 1970-an. Seorang anaknya kemudian juga menjadi Komandan Pas Pampres, yaitu Letjen Purnawirawan Marsiano Norman, Akmil 1978, Kavaleri, dan kini dikenal sebagai Ketua Umum KONI Pusat.